saja saya akan membahas materi mengenai komunikasi pribadi. Adapun 8 prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, kita tidak mungkin hidup tanpa adanya komunikasi. Tentunya setiap manusia pasti akan melakukan komunikasi, karena dengan adanya komunikasi kita saling menginterpretasikan apa yang dilakukan orang lain kepada kita, begitupun sebaliknya. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah hal yang tidak dapat diubah. Komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam memberikan pesan, kita harus berhati-hati dalam berinteraksi dan berbicara. Jika kita mengatakan sesuatu pada orang lain, perkataan tersebut akan menjadi bagian dari hubungan interpersonal. Yang ketiga, komunikasi interpersonal juga melibatkan masalah etika. Orang yang bertanggung jawab selalu berhati-hati dengan etika dalam berkomunikasi. Komunikasi yang beretika terjadi ketika seseorang menciptakan hubungan yang seimbang dan saling mencerminkan sikap saling empati. Dan keempat, manusia juga menciptakan makna. Dalam proses pemaknaan muncul dari bagaimana kita menginterpretasikan komunikasi tersebut. Dalam komunikasi interpersonal, seseorang akan selalu menerjemahkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang kelima, metakomunikasi mempengaruhi pemaknaan. Metakomunikasi yaitu berkomunikasi tentang sebuah komunikasi. Metakomunikasi mempengaruhi pemaknaan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap penyampaian sebuah pesan, membantu orang untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan, dan dalam menghadapi sebuah konflik yang harus diselesaikan. Contohnya, saya paham maksudmu dengan cara mengangguk. Yang keenam, komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal merupakan cara utama atau sarana untuk kita membangun dan memperbaiki suatu hubungan. Proses komunikasi juga memungkinkan kita untuk berbagi impian, imajinasi, dan sebuah kenangan. Yang ketujuh, komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua masalah, karena komunikasi bukan tongkat ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah, karena komunikasi tidak bisa memperbaiki segalanya. Seberapa efektif komunikasi ini dijalankan tergantung dari situasi yang terjadi dalam sebuah kebudayaan. Yang terakhir, efektivitas komunikasi interpersonal adalah hal yang dapat dipelajari. Ada orang yang berbakat dalam berkomunikasi, tetapi kita semua bisa terampil untuk menjadi komunikator. Kompetensi komunikasi juga dapat ditingkatkan dengan cara belajar dari kesalahan dan pengamatan. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang konsep diri atau know yourself. Definisi konsep diri yakni bukan sesuatu yang statis dan stagnan pada satu titik dalam kehidupan, tetapi proses berkelanjutan yang berkembang dalam kehidupan kita. Dan komunikasi adalah faktor paling penting yang mempengaruhi pembentukan dalam konsep diri. Konsep diri muncul pada proses komunikasi terhadap orang lain. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, maka kita akan melihat bagaimana orang tersebut memandang kita, serta peran media, terutama media sosial, memberikan tambahan perspektif mengenai diri kita. A. Perspektif pertama yang mempengaruhi kita adalah orang terdekat. Konsep diri berawal dari bagaimana orang lain memandang kita, serta orang terdekat yang memiliki makna dan arti di dalam kehidupan kita. Pengkomunikasian tentang siapa kita dan apa kita melalui yang pertama, penilaian langsung adalah pola komunikasi dari orang lain yang menjelaskan siapa kita dan cara memberikan label langsung terhadap perilaku kita, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, penilaian reflektif, persepsi kita terhadap pandangan orang lain. Penilaian reflektif dari teman sebaya dan anggota keluarga akan membentuk gambaran mengenai siapa diri kita. Yang ketiga, identity script adalah aturan dalam kehidupan dan
bersifat identitas manusia. Skrip identitas terbentuk sejak usia dini dan ketika dewasa kita menilai, mengidentifikasikan, dan menyelesaikan dengan skrip yang tidak sesuai dengan keyakinan pribadi kita. Yang keempat, pola atau gaya kelekatan, yakni pola pengasuhan yang diajarkan pada anak untuk mengenali diri dan lingkungannya serta belajar untuk melakukan pendekatan dengan lingkungannya. Kemudian terdapat beberapa gaya yang berbeda dan pola kelekatan yang diidentifikasikan, yakni yang pertama, pola kelekatan aman, kedua, pola kelekatan takut, yang ketiga, pola kelekatan mencemaskan, dan yang keempat, pola kelekatan meremehkan. B. Perspektif mengenai masyarakat umum, yakni refleksi dari pandangan orang lain secara umum dalam kelompok sosial. Kelompok sosial memiliki pandangan yang merefleksikan nilai, keyakinan, pengalaman, dan pemahaman dasar kelompok tersebut. Kemudian, perspektif dari orang lain dikembangkan dalam 3 cara. Yang pertama, kita mempelajarinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, kita belajar mengenai perspektif sosial media dan institusi yang mencerminkan nilai kebudayaan. Yang ketiga, lembaga pemerintahan yang menyampaikan hal mengenai perspektif sosial mereka junjung tinggi. Lalu, kendala-kendala komunikasi antar pribadi ada 4. Yang pertama, bypassing atau pemaknaan yang berbeda. Kedua, kemampuan bahasa yang buruk dan kemampuan mendengarkan yang buruk. Kemudian, gangguan emosional mengganggu proses pengiriman dan pengiriman pesan. Dan yang terakhir atau yang keempat, rintangan fisik dan kondisi lingkungan. Lalu, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengarkan dengan aktif merupakan kegiatan mendengar yang dinamis dan memerlukan konsentrasi penuh dan utuh tanpa diinterupsi adanya gangguan dalam berkomunikasi. Dan kemudian ada skala tingkat penggunaan energi mendengarkan yang terbagi menjadi 5, yakni mendengarkan aktif dan empatik, mendengarkan untuk analisis dan evaluasi isi informasi, mendengarkan untuk mengingat isi pesan dan informasi, mendengarkan untuk mengetahui isi informasi, dan yang terakhir, mendengarkan memerlukan energi yang Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang revisi pesan-pesan bisnis. Dalam revisi pesan-pesan bisnis terdapat keterampilan revisi. Keterampilan revisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, pesan bisnis tertulis, dan yang kedua, pesan bisnis lisan. Pesan bisnis tertulis dalam hal mengedit isi pengorganisasian serta gaya penulisan yang perlu diperhatikan, yakni apakah Anda sudah memasukkan poin-poin dengan urutan yang logis, apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal yang bersifat umum dan hal yang bersifat khusus, apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup, apakah telah memberikan fakta-fakta pendukung dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta yang ada, apakah Anda ingin menambahkan informasi yang baru. Kemudian, dalam mengedit mekanik atau teknis penulisan yang perlu diperhatikan, yakni susunan kalimat yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasan yang ada sehingga mudah dipahami dengan baik. Perhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan penggunaan tanda baca koma, titik, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. Perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan baik. Perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan bisnis yang telah disampaikan. Kemudian dalam tahap terakhir, yakni mengedit format atau layout secara keseluruhan, di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulisan, dan tanda baca. Format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, tidak pencoretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, audiens Anda akan senang membacanya. Terakhir, pesan-pesan bisnis lisan. Langkah utama dalam melakukan pengeditan pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. Apakah substansi atau inti pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya? Apakah data pendukung seperti tabel, grafik, bagan, gambar, audio visual juga sudah tercantum di dalamnya? Kemudian pengorganisasian pesan-pesan bisnis
bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin penting, yakni pembuka, yaitu misalnya salam pembuka, perkenalan diri. Kemudian penyampaian substansi pesan, seperti pengantar pesan atau dilanjutkan dengan substansi pesan. Kemudian penutupnya, misalnya ada kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Untuk gaya bahasa, pada umumnya pemilihan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan cenderung hanya bersifat outline atau garis besar saja, sedangkan penyajiannya secara lebih rinci yaitu lengkap dapat disampaikan pada saat melakukan persentase. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan kata yang tepat. Yang pertama, pilihlah kata-kata yang sudah familiar. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Dan yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Dalam menyusun sebuah kalimat efektif diperlukan 3 hal. Yang pertama, kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kesatuan kelogisan. Kalimat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Cara pengembangan paragraf